Dan semua ini dalam rangka ibadah kepada Allah dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri kesempatan untuk mendapatkan Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan lebih baik, karena yang bisa kita hitung adalah Ramadan yang telah berlalu. Ramadan yang tersisa hanya Allah yang tahu. Maka kemudian yang harus kita waspadai adalah yang tersisa. Kalau yang sudah berlalu dia tercatat menjadi amal yang kita tidak tahu. Kita hanya berbaik sangka kepada Allah. Semoga amal-amal kita yang dengan keterbatasan ilmu kita, ya, itu kemudian diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan datang jangan kita biarkan berlalu tanpa ilmu. Karena sangat boleh jadi kita menjalani ibadah Ramadan itu dasarnya adalah kebiasaan, tradisi, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh keluarga kita dan seterusnya. Termasuk saya. Dulu ketika saya masih kecil, di kampung kami kalau menjelang Ramadan kami siap-siap untuk buat obor, karena dulu listrik memang terbatas. Tapi bukan karena listrik ya, karena obornya saja. Buat anak-anak itu menyenangkan. Gitu ya. Kemudian begitu masuk Ramadan, gitu ya, kami berpuasa anak-anak, tapi puasanya ya puasa anak-anak. Apa itu puasa anak-anak? Lucunya begitu habis sahur olahraga pagi, namanya asmara subuh. Seumur-umur gak olahraga, begitu Ramadan olahraga, coba bayangkan tuh. Akhirnya apa? Ya kelaparan, ya kelelahan gitu ya. Jam-jam 10 tuh udah lemes. Nah, untuk menghilangkan rasa bosen, masih kanak-kanak ya, alhamdulillah belum ada dosa dan pahala buat kami gitu. Itu kemudian kami dan teman-teman datang ke warung komik. Kan zaman-zaman kami dulu populer Koping Ho. Itu puluhan jilid Koping Ho itu. Sampai hafal kita. Ya seri misalnya itu Pulau Es atau apalah namanya gitu ya, udah masih ingat sedikit kali ya. Dan akhirnya apa? Masuk maghrib, menjelang maghrib baru pulang kami. Tidak sholat, tidak ini, begitulah. Puasa karena kebiasaan. Itu harus kita perbaiki. Masa kanak-kanak ya alhamdulillah itu tidak dikenakan dosa dan pahala. Tapi begitu kita sudah dewasa maka beban pahala dan dosa kita tanggung sendiri. Maka dengan menambah ilmu insya Allah kualitas ibadah kita menjadi lebih baik. Yang kedua, mari kita biasakan juga kalau memasuki bulan Ramadan, ucapan selamatnya begini. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan. Tidak sekedar puasa. Karena selama ini kesan kita selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Seolah-olah di bulan Ramadan hanya puasa. Padahal ada 13 ibadah di bulan Ramadan itu. Banyaknya jenis ibadah di bulan Ramadan ini hanya bisa ditandingi oleh satu ibadah. Ibadah haji. Tidak ada lagi yang lebih lengkap dibandingkan ya ibadah Ramadan kecuali ibadah haji. Jadi artinya apa? Tentu kita yang sudah tahu tidak ingin ibadah Ramadan kita dari tahun ke tahun paketnya super hemat. Kalau kita beli pulsa tuh super hemat yang hanya bisa untuk memanjangkan umur ini saja, kartunya saja. Itu kan memanjangkan umur kartu. Itu super hemat itu. SMS pun nggak bisa. Apa kita mau seperti itu Ramadan kita? Tidak kan gitu ya. Kita udah bertahun-tahun Ramadan masa paketnya seperti itu. Itulah sebabnya diniatkan sejak awal ya, hidangan yang tersedia dicicipi semua, dinikmati semua. Sehingga kita mendapatkan Ramadan yang jauh lebih lengkap. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya satu tema tentang satu hidangan Ramadan yang ditunggu-tunggu banyak orang. Apa itu? Lailatul Qadar. Orang Jawa menyebutkannya kodaran. Aku harap kodaran. Ya, kodaran. Itu jadi obsesi. Karena disitulah menurut keyakinan mereka dan itu benar. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, seolah-olah nih peruntungan kita di masa depan sedang ditentukan. Ya. Nah, tentu ada dalil-dalilnya dan bagaimana lengkapnya, bagaimana Nabi dulu melaksanakan ibadah Lailatul Qadar dan sebenarnya apa sih hakikat di balik itu kita bahas. Ini ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam satu surah langsung. Ya, inna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajar. Satu-satunya surah yang memuat kata Lailatul Qadar ya cuma ini. Dan gak tanggung-tanggung, dia cuma 5 ayat tapi 3 kata sekaligus muncul dalam 5 ayat ini. Tidakkah kita melihat ini adalah sebuah pertanda? Bayangkan di suratnya cuma 5 ayat, kata Lailatul Qadarnya diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ditanya lagi, kamu tahu gak Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali muncul. Biasanya kalau di Quran data-data seperti ini itu kemudian membuat kita mestinya tuh harus punya perhatian khusus. Dan memang ini adalah hari yang istimewa. Kita lihat bagaimana sebenarnya dari segi bahasa. Nah, ini kita paham bahwa Al-Qadar ini ya, ini adalah seperti bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu kadar. Kadarnya berapa persen? Kadar itu dari bahasa Arab. Dari qadar, takarannya, ukurannya, gitu ya, kualitasnya. Jadi malam Lailatul Qadar, malam kualitas, malam takaran, malam penentuan, malam final. Kalau yang senang nonton bola, nah, kira-kira begitu. Nah, bayangkan kalau kita selama ini tidak paham Lailatul Qadar itu apa, ya akhirnya kita lewati saja. Berlalu begitu saja, bertahun-tahun. Ya, nama Lailatul Qadar ini banyak sekali, ya, karena kata qadar itu maknanya banyak, antara lain kemuliaan, penghormatan dan penghargaan. Karena di malam itulah Allah memberikan penghormatan dan penghargaan dan nanti menurunkan ketetapan. Apa yang akan kelak kemudian didapatkan oleh makhluk-makhluknya. Bukan hanya kita sebagai manusia. Bukan hanya orang Islam. Bukan hanya manusia. Tapi seluruh alam. Ya. Kemudian malam yang menentukan. Nah, tadi saya katakan ya malam final. Malam yang menentukan. Malam penuh harapan. Malam rahmah, berkah dan penuh ampunannya. Gitu ya. Ya. Jadi Lailatul Qadar kalau boleh saya analogikan malam final. Inilah yang ditunggu-tunggu. Kita berbulan-bulan menanti datangnya Ramadan. Masuk Ramadan, alhamdulillah. Berhari-hari kita melalui ibadah Ramadan. Kemudian finalnya, kita miss. Sedih gak kira-kira gitu? Berbulan-bulan kita persiapkan. Ya. Dan kita sudah siap-siap nanti kalau pas malam final saya hadir. Nah itu penting untuk kita hayati. Karena kita tidak tahu apakah sudah terjadi atau belum. Mudah-mudahan belum. Ya, kan masih ada beberapa malam lagi nih. Ya, kita berharap belum, mudah-mudahan belum. Makanya kemudian kita kejar dia. Ya, mengapa ini menjadi sangat penting dalam sejarahnya? Karena memang di malam itulah dahulu Allah menurunkan kalamnya yang terakhir. Dan ini mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Tidak akan pernah tertandingi sampai hari kiamat. Tidak bisa kemudian dihack dan diubah, ditandingi atau dipalsukan sampai hari kiamat. Allah menjaminnya dan sampai sekarang kita bisa menyaksikan mukjizat itu. Tidak seperti Nabi dan Rasul lainnya yang hanya bisa mendengar mukjizat itu pernah terjadi. Tapi kalau kita membacanya, menyaksikan. Kalau saya ada waktu nanti membahas kajian-kajian Quran di sini, saya akan tunjukkan beberapa contoh mukjizat Quran yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia karena ya itu sedemikian sempurnanya teratur. Ya, dan itu banyak sekali, bukan 1 2, banyak sekali dalam Quran itu. Ya, makanya ada sekarang ini lembaga-lembaga namanya ya Ijaz semacam Quran Miracle Center gitu-gitu ya. Supaya apa? Mereka mengeksplorasi ini. Apa saja mukjizat Quran itu. Di malam Lailatul Qadar itulah dia diturunkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Kemana? Ke Baitul Izzah. Nah, jadi kita perlu tahu Quran itu turun pertama kali dari Baitul Izzah di Lauh Mahfuz Tanah, dari Lauh Mahfuz Tanah, disitulah sumber orisinilnya. Ketika diturunkan itu di Lailatul Qadar. Nah, kemudian ya zaman Allah ya sekaligus tapi kemudian turun ke dunianya bertahap. Nah, yang bertahap ini yang disebutkan nuzul Quran yang kita peringkat 17 itu sebenarnya turunnya bertahap. Karena kita tahu sebenarnya kepada Rasulullah 23 tahun itu, tapi sebenarnya sebelum itu dia sudah turun sekaligus. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya malam tersebut malam yang amat sangat penting sekali. Ya, kita perlu tahu ya. Al-Quran itu punya banyak nama. Salah satu namanya yang barangkali kurang populer dan kita perlu tahu adalah Ar-Ruh.
mirip seperti bagian diri kita yang memang istimewa. Apa itu? Ruh. Yang tidak Allah berikan kepada makhluk lainnya kecuali malaikat. Jadi jin aja nggak punya ruh itu. Nyawa sama ruh beda ya. Ya, jangan samakan. Nyawa itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang kemudian hidup. Binatang bernyawa tapi dia nggak ada ruhnya. Pepohonan bernyawa nggak ada ruhnya. Ruh itu lebih dari nyawa. Ya, dia sesuatu yang melampaui bahkan alam fisik ini. Allah berikan kita ruh, Al-Quran juga adalah ar-ruh, maka kemudian kita jadi maklum mengapa ya sebenarnya yang menerima Quran itu adalah ruh kita. Kalau ruh kita bermasalah maka kita terganggu dengan Quran. Kalau selama ini susah kita dengan Quran, itu berarti sebenarnya gangguan pada ruh kita bukan pada fisik. Fisiknya cerdas, matanya masih celing, gitu kan, pendengaran oke, tapi nggak dengar Quran, nggak baca Quran. Itu yang masalah bukan fisik, masalahnya ruhnya yang boleh jadi tidak sehat. Dan akhirnya apa? Nggak kompatibel dengan ar-ruh Al-Quran. Begitu datang ar-ruh, dia nggak nyambung. Kenapa? Karena ruh yang di sini lagi bermasalah. Makanya diperbaiki ruhnya. Ya, jadi bukan fisiknya saja, gitu ya. Nah, ini ada yang menarik di sini ayatnya. Coba perhatikan ya. Nah, ini dari segi bahasa Arab. Kalau kita dalam buka surah Al-Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di sana ada ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ya, yang kemudian nanti kalau kita baca terjemahannya, orang-orang yang senantiasa istiqomah menuhankan Allah, Allah akan datangkan malaikat yang senantiasa membisiki mereka. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu. Apa itu? Ya, don't worry, don't be sad. Don't worry, don't be sad. Makanya orang-orang yang istiqomah itu ya, walaupun dia ditimpa musibah, kemudian beban hidupnya berat sekali, masih senyum. Karena ada yang bisikin, tenang aja hidup ini begini-begini aja. Ya, masa depan tuh kelihatan lebih cemerlang, tenang aja. Tenang dia. Orang melihatnya dari luar, orang ini luar biasa beban hidupnya. Sementara banyak juga orang yang beban hidupnya sedikit tapi seperti mau mati dia rasanya. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Karena apa? Nggak ada yang bantu dia. Ya, bebannya cuma sedikit kalau kita gitu. Ya, kamu sebenarnya si cemen nih masih ujiannya. Tapi dia merasa kiamat sudah dekat, Ustaz. Ya, dari dulu juga kiamat sudah dekat. Ya, itu kan perasaan aja. Kenapa? Karena dia nggak ada yang nolong. Ini bebannya besar sekali, tapi banyak yang nolongnya. Malaikat membisiki, maka dia tenang. Ya, Allah kemudian juga siap menyelesaikan masalahnya. Tatanazzalu. Ini artinya turun berkali-kali. Tapi dalam surah Al-Qadar dihilangkan tanya. Ya. Jadi dihilangkan tanya. Cuma satu, coba perhatikan di sini. Tanazzalu, itu yang di atas. Tanazzalul. Kalau yang di bawah tatanazzalu. Jadi dalam bahasa Arab itu ya penting nih kita tahu ini. Hilang ta satu aja itu implikasinya besar langsung. Tatanazzalu alaihimul malaika itu artinya malaikat datang berulang-ulang. Kalau tanazzalul malaika dia cuma sekali. Nah, pertanyaannya ulama berbeda pendapat, sekalinya ini apa? Sekali di alam semesta ini. Karena Tuhan kan cuma turun sekali. Atau sekali setahun. Ya, sebagian berpendapat supaya kita punya harapan nih sekali setahun. Coba Qurannya sih turun cuma sekali. Ya, itulah sebabnya setiap Ramadan ada satu malam yang kita harus kejar karena dia cuma sekali. Dan setelah itu miss kita, selesai. Gitu ya. Nah ini ya, jadi perhatikan di sini ya. Ya, jadi turunnya berkali-kali itu redaksi asli dalam bahasa Arab adalah ya tatafa'ala ya tafa'alu. Jadi apa namanya tafa'ala itu ininya apa namanya itu wazannya. Nah, tapi ketika kemudian diambil tanya itu dihilangkan satu maka dia bermakna kejadian yang unik. Jadi turunnya hanya sekali. Ya, jadi kita pahami once an year. Nah, ini yang difahami oleh sebagian besar ulama sehingga kita punya harapan bahwa memang ini kejadian ya sekali setahun masih bisa kita saksikan. Tapi kalau Quran turun dahulu nggak pernah lagi bisa kita saksikan. Cukup kita peringati saja Quran itu pernah turun sekaligus dan turunnya bertahap yang setiap tahun kita peringati dengan istilah nuzul Quran. Nah kalau kita sudah tahu seperti itu maka alangkah amat sangat pentingnya malam itu. Mirip seperti kita pecandu bola.
pasti kita kejar-kejar yang namanya itu malam final. Jangankan final, babak kualifikasi aja kita kejar. Orang sampai nonton tuh ke tempat di mana diadakannya ya Piala Dunia. Karena katanya nggak mantep Ustadz kalau nggak lihat langsung. Ya, kalau kita nggak hore-horenya di depan ini nggak mantep. Memang betul juga. Kalau yang udah pernah nonton bola ya, coba aja itu. Di lapangan sama di lapangan beda. Nilai spiritualnya kira-kira begitu ya. Kalau ada nilai spiritualnya gitu. Beda. Gitu kegembiraannya beda. Makanya orang mau bayar ongkos sebagainya, mahal gitu ya. Kenapa? Karena menikmati itu. Gitu. Nah, kalau kita analogikan, maka harusnya hal yang sama juga kita akan kejar Lailatul Qadar. Jangan sampai kita cuma jadi penonton. Apalagi jauh sekali ya gitu ya caranya. Ya. Jadi kata Lailatul Qadar itu bukan 3 kali berturut-turut ya dalam surah yang cuma 5 ayat. Luar biasa ya. Dan Allah menyebutkan takarannya lebih dari 1000 bulan. Lebih ya. Kalau lebih itu artinya nggak tahu kita lebih berapa. Yang pasti minimal 1000. Kan kira-kira begitu dalam bahasa matematikanya. Ya. Nah, dan itulah malam yang penuh berkah, malam yang sangat sempit sekali time window-nya. Nah, itu istilah modern itu lebih enak menjelaskannya. Ketimbang istilah masalahnya malam yang sangat sempit, apa sempitnya? Sempit dadanya atau apanya? Ya, sempit sekali karena waktunya sangat terbatas sekali. Begitu dia selesai, berlalu sudah. Kita pun nunggu lagi tahun depan. Itu pun kalau kita dapat ya Ramadan lagi, begitu ya. Nah, kapan Lailatul Qadar ini? Ya, para ulama berbeda pendapat. Yang pasti di bulan Ramadan. Ya, kemudian dipersempit lagi dengan hadits Nabi. Apa itu? Asyrul Awakhir. Asyrul Awakhir artinya 10 yang terakhir. Dan dipersempit lagi ada hadits Nabi lagi. Malam-malam ganjil. Cuma kalau beda mulainya ganjil genap jadi bingung kita. Nah, soal itu nanti sudahlah. Yang penting 10 terakhir ambil aja semua. Ya, karena Muhammadiyah misalnya mulainya lebih awal 1 hari. Kan ganjilnya sama genapnya jadi beda nih. Ya, dan nggak mungkin di langit kemudian ada sepakatan nanti pas ganjil Muhammadiyah seperti ini turunnya kan nggak begitu. Ini cuma sekali terjadi. Ya, kemudian kapan itu hanya Allah yang tahu. Karena itu saran saya ambil semua 10 itu. Jangan dipilih-pilih, jangan pakai hitung-hitungan atau pakai feeling. Feeling saya start kayak tadi malam ini, makanya malam ini saya kejar. Kemarin sih nggak kelihatannya. Itu siapa yang tahu? Ya, nggak begitu caranya. Ya, ambil saja. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, jadi malam-malam ganjil, tapi memang ya banyak kan kita ngejar malam 27. Termasuk di Masjidil Haram. Saya pernah itikaf di sana beberapa kali ya. Itikaf itikaf Ramadan lah tentu saja itikaf Ramadan ya. Itu memang kalau malam 27 luar biasa. Ya. Itu peaknya lah. Ya, malam-malam ganjil tinggi, tapi malam 27 itu peaknya. Ya. Malam 29 sudah agak berkurang dikit ya. Karena ada juga memang yang berpendapat di malam itulah sebenarnya terjadinya. Tapi sekali lagi itu kan sebenarnya persangkaan kita. Yang penting 10 itu kita kejar semua, dapat insya Allah. Ya, begitu ininya, simpelnya. Ya, dan kita dianjurkan berdoa, Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa kita menyebutkan afu'un? Kenapa yang kita minta adalah maafnya Allah, bukan ampunan? Jawabannya, ampunan itu gelondongan besar. Kalau afwa itu yang kecil-kecil pun diperhitungkannya. Sementara kita ini gelondongan alhamdulillah mudah-mudahan aman ya. Tapi yang kecil-kecil dosanya banyak sekali, dihitung-hitung gelondongan juga akhirnya. Sedikit banyak sekali. Itu dibersihkan lewat Allahumma innaka afuun atau afuun karim tuhibbul afwa fa'fu. Itulah yang kita ucapkan setiap malam ya, malam-malam 10 terakhir. Allahumma innaka afuun. Kalau di masjid-masjid kita sebagian tuh mengamalkan setiap Ramadan. Gitu ya. Silahkan ya. Tapi sebenarnya afdalnya adalah di 10 terakhir. Karena di situ terjadi ya yang namanya Lailatul Qadar. Insyaallah. Nah, ini dia. Ini perlu saya sampaikan apa sih hakikatnya. Nah, kita perlu tahu. Dan ini persepsi ini perlu diperbaiki. Gimana? Kita tahu yang namanya mengelola warung kecil aja yang pegawainya 2 orang. Itu ada namanya manajemen. Betul tidak? Ada yang namanya jadwal. Diatur, dipergilirkan. Ngurus yang kecil. Dan kita perbesar lagi, ngurus kantor. Ada manajemennya. Bayangkan kalau di sebuah kantor gak ada manajemennya.
nggak ada perencanaan. Kita tidak tahu, nggak ada pimpinan. Siapa ya yang bertanggung jawab untuk apa? Nggak ada SOP. Nah, insya Allah kantor seperti ini bukan kantor lah. Ya, ini sebenarnya pasar aja yang hiruk pikuk. Mungkin besar dia sampai suatu ketika pada level pemerintah. Sudah pasti itu manajemen namanya. Masa sih di urusan yang seperti itu ada manajemen sementara ngurus langit yang sedemikian rupa ini nggak ada manajemennya dan dia seperti jalan begitu saja, ya autopilot. Hati-hati itu berburu sangka kepada Allah. Itulah persangkaan orang-orang kafir terhadap alam ini. Dia menyangka alam ini autopilot. Nggak ada pengendalinya, nggak ada perencanaan, nggak ada kemudian kalau dalam bahasa manajemen POAC-nya, ya. Jadi akhirnya apa? Ya sudah, suka-suka alam aja. Itu persangkaan yang buruk kepada Allah. Tidak, kita tahu urusan warung aja ada manajemennya, apalagi urusan alam semesta yang demikian besar dan kompleks ini. Kita tahu bahwa matahari teratur tuh datangnya. Kok kita kemudian mengatakan seolah-olah ini nggak ada yang ngatur? Matahari teratur, makanya kita selalu mengatakan gitu ya, matahari tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji kita sendiri, kan gitu kan? Yang nggak bangun pagi kan kira-kira gitu. Oh matahari tetap aja dia bangun kira-kira gitu. Artinya apa? Artinya apa? Alam semesta ini ada manajemennya dan the best, ya governance, corporate governance atau universe governance. Sampai daun jatuh aja pun Allah tahu. Apalagi cuma sekedar apa kejadian yang besar-besar. Gitu. Nah ini persangkaan ini perbaiki ini terhadap alam ini. Karena boleh jadi ini yang menyebabkan kita menganggap alam ini seperti seolah-olah nggak ada apa-apanya. Tidak, alam ini super teratur. Yang terjadi adalah kita nggak melihatnya itu saja. Oke. Nah kalau begitu, ini keyakinan kita dan itulah sebenarnya salah satu di antara makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang menguasai, yang mengelola, yang menjadi super manager, super CEO alam semesta ini. Jadi kalau kita sudah sering mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita nggak meyakini alam ini dikendalikan dengan manajemen yang rapi. Nah pertanyaannya, dalam sebuah manajemen ada siklusnya. Apa siklusnya? POAC. Ada planning, organizing, activating, dan controlling. Di semua manajemen sama semua itu. Ya insya Allah seperti itu. Nah pertanyaannya kapan alam semesta ini direncanakan? Dan kapan dia dievaluasi? Disitulah letak Lailatul Qadar. Ini mirip seperti perusahaan. Ada yang namanya rapat umum pemegang saham. Dan kita tahu perusahaan besar sekali. Sebutlah multinational corporate. Apakah semua karyawan dan pegawainya dan pimpinannya disertakan ikut rapat pemegang saham? Enggak, orang pilihan. Makanya yang dapat Lailatul Qadar itu orang pilihan. Tapi dia mewakili ya seluruh jajarannya. Misalnya yang terpilih cuma 10. Sementara karyawannya ada 100.000. Maka satu orang ini mewakili sekian ribu sebenarnya. Maka beruntunglah orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sesungguhnya dia mewakili sekian triliun makhluk yang ada di alam semesta ini. Karena Lailatul Qadar itu bukan hanya untuk orang Islam. Ini untuk alam, siklus alam. Seluruh jagat raya ini yang ciptakan Allah ini. Jadi kalau kita bayangkan cuma kita sendiri gitu ya umat Islam. Wah ini salah besar nih kita nih. Kita nggak memahami Alhamdulillahirabbil alamin tadi. Tidak, alam ini ada aturannya. Dan ada kemudian perencanaan. Itulah sebabnya sampai turun malaikat membawa setiap ketetapan. Coba perhatikan ayat itu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiyah biizni rabbihim min kulli amr. Amr itu artinya apa? Coba baca dalam kamus bahasa besar Indonesia. Amar itu. Amar keputusan kalau di pengadilan itu. Ketetapan. Disitulah ditetapkannya nasib-nasib kita. Nasib makhluk-makhluk kita ini. Manusia, bukan manusia dan seterusnya. Jadi karena itu kalau kita sudah tahu ini, nanti kalau kita dapat Lailatul Qadar, ya doanya kalau bisa, mulai doa pribadi, keluarga, negara, dan alam semesta. Karena kita ini wakil dari makhluk-makhluk yang tak sempat, mungkin dia ketiduran sebagainya, kecapean, kena macet, banjir kemarin misalnya gitu kan, nggak sempat dia Lailatul Qadar. Ya kita yang dapat, kita wakilkanlah dia. Jadi kepentingannya apa? Kita doakan. Karena apa? Disitulah diputuskan di rapat itu. Dan kalau sudah keputusan, maka dia jadi SK. Kalau sudah SK turun, sudah dia tinggal dilaksanakan. Ada sih perubahan, sama seperti anggaran kan ada juga, gitu ya, perubahan atau review kan gitu ya. Tapi ya itu ada syaratnya.
Jadi artinya apa? Janganlah nunggu perubahan dong, gitu ya. Ini bagus sejak awal direncanakan kita minta kepada Allah. Minta kita mau apa tahun depan? Mau naik haji, mau umroh 3 kali sebagai silahkan. Ya, mau naik pangkat silahkan. Begitu. Tapi umumnya kita doa-doanya umumnya sangat personal. Saya sarankan ini ya. Jadi Arab super CEO seluruh alam semesta. Lailatul Qadar adalah akhir tahun manajemen alam semesta dan awal tahun perencanaan untuk berikutnya. Itulah sebabnya menjadi amat sangat penting sekali. Gitu ya. Jadi kalau orang nggak perhatikan itu ya karena dia nggak tahu saja. Tapi kalau dia tahu, dia akan kejar. Itulah Rasulullah. Oke, terakhir ya. Nah, jadi ada laporan akhir tahun. Ingat, hadis Nabi pernah menyebutkan setiap hari malaikat itu naik turun ke langit, melaporkan amal kita. Itu namanya laporan harian. Setiap pekan juga naik turun ke langit, melaporkan laporan pekanan Kamis. Ya. Kemudian setiap bulan nggak disebutkan, setiap tahun. Jadi artinya apa? Ya mirip seperti perusahaan, ada laporan harian, laporan pekanan. Nggak sekaligus langsung 1 tahun dia laporkan. Repot pimpinan kalau langsung dilaporkan 1 tahun sekaligus. Kita baca juga nggak sanggup kita. Nah begitu ya. Jadi disitulah Allahumma innaka afu. Jadi kalau kita membaca doa ini jadi mantap kita. Oh rupanya ini dibalik ya Lailatul Qadar ini. Nah ini ada pertanyaan sering sekali. Apakah apa tanda-tandanya yang mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar dan apakah kita dapat? Jawabannya semua dapat insya Allah. Cuma perannya beda-beda. Ketika terjadi nih Piala Dunia, piala ini terjadi semuanya tahu. Cuma ada yang tidur, ada yang jadi pemain, ada yang kemudian jadi penonton, ada yang jadi tukang asongan. Nah, tinggal peran-perannya yang beda-beda. Nah kita kepinginnya kalau bisa perannya jadi pemain. Kalau bisa pemain yang goal getter. Itulah yang harus kita kejar. Ya, kalau dapat semua, yang tidur juga dapat. Yang nggak beriman pun dapat juga. Tapi dapatnya perannya ya peran apa? Ya peran nggak signifikan terhadap peristiwa itu. Peristiwa yang terjadi dia nggak ada hubungannya dengan itu. Artinya amat sangat kecil manfaat yang dia dapatkan dari peristiwa itu. Kan kita juga ngalami ada peristiwa besar di negeri kita ini, kita nggak ada perannya karena amat kecil hubungannya dengan peristiwa itu. Mau kita seperti itu? Padahal ini adalah peristiwa yang amat sangat penting dalam hidup kita. Nah, jadi disitulah kemudian ya kita berupaya ya untuk menjadi yang dipilih, tuh yang dipilih. Jangan yang alamiah. Kalau alamiah ya insya Allah. Mana ada pemain sepak bola alamiah terus tiba-tiba jadi pemain internasional? Nggak ada itu. Udah dipilih masih aja kemudian faktor like and dislike jadi nggak terpilih dia kan bisa begitu kan? Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum saya perbaiki 1445-nya. Ya apa yang harus direalisasikan? Ya silahkan ya kita masing-masing ya itu sejak sekarang resolusinya apa? Ya anak-anak muda kita kan kalau akhir tahun resolusi 2023. Kenapa kita nggak buat begitu resolusi Ramadan tahun ini untuk apa tahun depan? Itu yang saya sebut resolusi Ramadan. Siapkan, rencanakan, niatkan, doakan. Dan buktikan. Nanti tahun depan coba kita lakukan evaluasi. Benar nggak yang kita doakan itu terrealisasi, berapa persen dan sebagainya. Lihat dia. Jadi biar sinkron antara doa kita, perjalanan hidup kita setahun ke depan. Atau bertahun-tahun ke depan. Wallahu a'lam bishawab, waktu kita yang batasi. Kalau ada pertanyaan boleh saja, tapi kalau tidak rasanya sudah cukup, kita tutup saja gitu ya. Cukup ya. Mana panitia? Cukup ya? Cukup ya. Baik kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.